Bab 1271, membanggakan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu berdiri di samping dan tahu bahwa musik yang dimainkan oleh pria di depan tidaklah sulit, dan itu pasti karya piano tingkat profesional. Mendengarkan keterampilan bermain pria saja, tanpa keterampilan profesional selama puluhan tahun, tidak akan pernah bisa memainkan level ini. Para siswa dan orang tua yang menyaksikan para pria memainkan piano di sekitarnya secara alami juga menunjukkan ekspresi pemujaan kepada para pria. Lagu piano, Merry Go Round, adalah latihan yang sangat sulit. Meskipun kebanyakan orang di sini mengetahuinya, karena tingkat kesulitannya, mereka juga telah menonton video atau mendengar audio. Para pemainnya sebagian besar adalah master piano internasional. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini belum pernah melihat karya piano terbaik ini secara langsung. Dapat juga dikatakan bahwa piano tersebut tidak dimainkan selama lebih dari 10 atau 20 tahun, dan Anda bahkan tidak ingin menyentuh nada ilahi ini. Pria itu menggerakkan jari-jarinya ke atas dan ke bawah pada keyboard, yang tampak mempesona, dan orang-orang di sebelahnya juga melebih-lebihkan saat pria itu bermain dengan sangat indah. Harus saya akui, saat menonton video daring, saya sudah terkesima dengan tingkat kesulitan lagu ini, tetapi saat melihat seseorang bermain di hadapan mereka, mereka merasa lagu ini sedikit lebih sulit dari yang mereka kira. Itu jelas bukan piano biasa yang bisa dimainkan oleh pemain. Dengan kekaguman dari orang-orang di sekitarnya, jari-jari pria itu semakin cepat, yang juga menandakan bahwa Merry Go Round telah memasuki tahap akhir yang paling seru. Dapat dikatakan bahwa selain Zhang Yu dan Yao Kiao, orang-orang di sekitarnya hanya dapat melihat bayangan jari-jari di atas tuts. Baru setelah pria itu menyelesaikan harmoni terakhir dari keseluruhan lagu Korsel itu benar-benar selesai. Papa, semua orang di sekitar mereka menepuk telapak tangan, termasuk Zhang Yu dan Yao Kiao. Zhang Yu, tentu saja, memuji pihak lain karena memainkan musik dengan level yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Meskipun Yao Kiao mengenal pria, ini adalah pertama kalinya dia melihat level permainan piano pihak lain. Sejujurnya, dia memang di atas levelnya sendiri, tetapi dia tidak tahu tingkat penampilan Chang Guosheng dan Zhang Yu yang berasal dari master piano di Konservatorium Musik Pusat. Pada akhirnya, siapa yang lebih hebat? Seorang anak laki-laki di sebelahnya berkata saat ini, Tuan Chang, piano Anda hebat, saya tidak tahu kapan saya akan mencapai level Anda. Chang Guosheng tersenyum pada anak laki-laki yang berbicara itu dan berkata, belajarlah perlahan. Anda sangat berbakat, dan Anda akan melampaui saya cepat atau lambat. Anak laki-laki itu mendengar kata-kata, Guru Chang, saya ingin bertanya, berapa lama saya harus belajar memainkan Carousel Dupont? Chang Guosheng tersenyum dan berkata, tunggu sampai kamu masuk konservatori. Setelah bermain selama 1 tahun lagi, kamu bisa mencobanya. Apakah aku harus menunggu untuk diterima di konservatorium? Anak laki-laki itu menunjukkan ekspresi tak berdaya, dan berkata, aku sekarang sudah kelas 10 piano, tidak bisakah aku mencobanya? Chang Guosheng berkata, masih terlalu dini untuk piano tingkat 10. Bahkan jika kamu hampir tidak bisa memainkannya, memainkan lagu-lagu yang sulit seperti itu di semua tingkatan pasti akan lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Dengarkan Guru Chang. Sebaiknya ikuti langkah-langkah yang akan aku susun buku pelajarannya untuk kamu mainkan. Sebentar lagi kamu bisa memainkan carousel. Ini, seorang wanita di sebelah anak laki-laki itu juga menyela, nak. Dengarkan kepala sekolah Chang. Sebenarnya, kamu sudah memasuki tahun terakhir sekolah menengah atas, dan sekejap mata di tahun terakhir sekolah menengah atas. Setelah kamu masuk konservatori musik, tentu saja kamu bisa bermain. Ketika anak laki-laki itu mendengar kata-kata itu, dia membuat ekspresi tak berdaya, dan berkata, baiklah. Kalau begitu aku hanya bisa menunggu beberapa tahun lagi. Wanita itu tertawa, benar sekali. Selama kamu belajar dari Presiden Chang, kamu akan menjadi pianis terbaik di kota kita di masa depan. Anak laki-laki itu tersipu dan berkata, Bu, jangan bicara omong kosong. Seperti Presiden Chang, Guru Yao, mereka tidak berani menyebut mereka pianis. Beraninya aku. Bukankah ibumu berbicara tentang masa depan? Wanita itu tersenyum acuh tak acuh, lagi pula. Presiden Chang dan Guru Yao sama-sama orang dewasa.
Aku berbicara tentang siswa sekolah menengah, kamu adalah orang terbaik yang pernah ada. Bibi, kamu tidak benar. Kakakku Zhang adalah orang yang tepat di kota kita untuk bermain piano. Zhao Ziqian, yang berada di samping, tiba-tiba menyela. Ketika orang-orang di sekitarku mendengar ini, mereka secara alami memusatkan perhatian padanya. Wanita itu melihat bahwa dia tercengang oleh seorang gadis kecil yang tidak membuka matanya. Dia merasa sedikit tidak tahu malu dan berkata, maksudku seorang siswa SMA. Apakah kamu seorang siswa SMA? Zhao Ziqian berkata, kakak laki-lakiku Zhang adalah seorang siswa SMA. Selain itu, dia bermain piano dengan baik. Aku ingin mengatakan bahwa dia tidak lebih buruk dari Presiden Chang. Mendengar itu orang-orang di sekitarnya tampak terkejut. Tingkat piano Chang Guosheng tidak hanya terkenal, tetapi mereka juga telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Gadis di depannya mengatakan bahwa dia adalah salah satu kakak laki-lakinya, dan dia hampir sama dengan Chang Guosheng, dan dia masih seorang siswa SMA. Asli atau palsu? Anak laki-laki itu juga menunjukkan ekspresi penasaran, dan berkata, teman sekelas ini. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Bisakah saudaramu memainkan carusel? Ibu anak laki-laki itu buru-buru menyela, nak. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bukankah Presiden Chang baru saja mengatakan bahwa tidak mungkin memainkan komedi putar sebelum pergi ke konservatori? Bukankah kakaknya bisa menjadi dewa? Aku tidak omong kosong. Mata Zhao Ziqian melotot dan Zhang Yu berbalik untuk menatapnya, dan berkata, kakak Zhang. Kamu beri mereka korsel, agar mereka melihat. Semua orang di sekitarku mendengar ini, dan menatap Zhang Yu dengan senyum pahit di belakang pada saat yang sama. Semua orang terkejut dengan ketinggian satu sama lain, dan mereka juga bertanya-tanya apakah mereka benar-benar akan memainkan korsel. Kakak Zhang, datang dan mainkan untuk mereka. Zhao Ziqian buru-buru mendesak. Zhang Yu tersenyum pahit dan berkata, aku tidak akan memainkan korsel sama sekali. Karena aku belum pernah memainkannya. Tentu saja, Zhao Ziqian mendengarkan dengan heran. Tentu saja, orang-orang di sekitar juga mendengarkan sambil mendengarkan. Dengan Kiki tersenyum, dia mulai berbisik, dan tentu saja, isinya adalah bahwa Zhao Ziqian meniup untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya dipukuli oleh saudaranya, sungguh lucu untuk memikirkannya. Ibu anak laki-laki itu juga mendengar ini dengan senyum tumpul, dan berkata, gadis kecil. Sepertinya saudaramu lebih jujur daripadamu. Jangan terburu-buru melakukan hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan di masa mendatang. Sepertinya Anda tidak dapat melakukan ini sekarang. Itu tidak tahu malu. Petik 2. Zhao Ziqian, yang berwajah kurus, mendengar pihak lain mengatakan bahwa dia sedang membual, lingkaran matanya merah pada saat itu, dan hidungnya sakit, dan air mata hampir berhenti. Ketika Zhao Zijun melihat ini, tentu saja, dia sedikit marah. Meskipun dia sering dihitung oleh saudara perempuannya, dia masih seorang saudara yang baik yang tidak bisa melihat saudara perempuannya menderita sedikit keluhan. Kemudian dia berkata dengan sedikit marah, hei, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu bicarakan tentang saudara perempuanku yang membual? Wanita itu mendengar momen ketidakbahagiaan melintas di matanya, dan berkata, jangan membual. Bukankah kamu masih di dalam hatimu? Jika kamu tidak mau mengakuinya, kamu bisa. Kakakmu baru saja mengatakan kamu akan bermain komedi putar. Jika tidak yakinlah, begitu banyak orang di sini, kamu dapat memainkannya lagi dan biarkan kami melihat, tidakkah kamu tahu apakah kamu membual? Petik 2. Aku. Zhao Zijun mendengar ekspresi itu sedikit malu, dan kemudian berkata, kakakku mengatakan bahwa kakakku bukan aku. Aku hanya mengatakannya, itu dia. Setelah itu, dia menunjuk Zhang Yu dan berkata, ini aku kakak perempuanku, kering. Dan, karena itu bukan kamu, apa yang kamu lakukan? Wanita itu melirik Zhang Yu dan mencibir, tidak masalah jika itu adalah saudara dekat. Saudara yang kering. Jika kamu tidak bisa bermain, kamu seharusnya tidak keluar dan meledak. Selesai, aku tidak akan turun ke panggung sendiri, dan aku tidak akan membiarkan orang mengatakannya. Aku belum pernah melihatmu seperti ini. Zhang Yu mengerutkan kening ketika mendengar ini, berkata, komedi putarmu sebenarnya bukan masalah besar. Meskipun aku belum memainkannya, itu tidak berarti aku tidak bisa memainkannya. Tidak apa-apa untuk mengatakan kepada siapapun. Sekarang ini adalah menonton peluru, bukan berbicara. Wanita itu berkata tanpa malu-malu.
Apa yang harus aku lakukan jika aku ingin bangkit? Zhang Yu mencibir. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Wanita itu bertanya kembali. Zhang Yuleng bersenandung, jika aku bisa bangkit. Kamu harus meminta maaf kepada saudaraku. Karena kamu membuatnya menangis. Kalau begitu kamu tidak bisa memainkannya. Wanita itu bertanya kembali. Aku akan mengakui bahwa kita membual jika itu tidak muncul. Bagaimana kalau aku meminta maaf kepadamu di depan semua orang? Kata Zhang Yu. Wanita itu mencibir, oke. Katakan saja, aku akan lihat apakah kamu membanggakannya. Zhang Yuleng bersenandung dan menoleh untuk melihat Zhao Ziqian yang malang, berkata, gadis. Jangan menangis, kakakku akan membiarkannya meminta maaf untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, apakah ada yang punya partitur di sini? Aku punya. Yao Kiao selesai, buru-buru mengeluarkan selembar musik dari tas bahunya yang besar, dan menyerahkannya ke lorong, ada di halaman 32. Zhang Yu mengambil partitur, membalik ke halaman 32, menemukan, Komi diputar, dan melihatnya. Ketika orang-orang di sekitarku melihat pemandangan ini, sejujurnya, mereka sedikit menangis dan tertawa. Karena lagu, Komi diputar, dalam musik piano jelas merupakan keberadaan seperti piramida. Bahkan jika aku berlatih setiap hari, aku tidak bisa merasakan apapun dalam beberapa tahun, belum lagi orang-orang yang belum pernah bermain, aku khawatir itu adalah master piano kelas dunia yang tidak dapat dijual sekarang. Wanita itu tersenyum sinis dan berkata, wah, aku belum pernah melihat orang yang bisa memainkan, Komi diputar. Hari ini aku benar-benar melihatnya. Setelah mendengar ini, Zhang Yu menggabungkan skor di tangannya dan mencibir, dunia ini besar. Katak-katak di dasar sumur mungkin memiliki pengalaman panjang, agar tidak duduk di sumur dan menyaksikan para murid surgawi menambah tawa mereka. Setelah itu, dia menyerahkan kembali skor musik itu kepada Yao Kiao. Orang-orang di sekitar melihat Zhang Yu mengembalikan skor itu kepada Yao Kiao. Tentu saja, dia terkejut karena orang lain membuka skor itu, yang merupakan pekerjaan selama beberapa lusin detik. Setelah membacanya dengan sangat cepat, apakah itu benar? Yao Kiao, tentu saja, juga mulai tampak terkejut. Meskipun dia tahu Zhang Yu adalah seorang jenius musik, bagaimana dia bisa begitu berbakat sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Chang Guosheng juga memiliki ekspresi tercengang. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa pihak lain menuliskan, Komi diputar, setelah menonton hanya beberapa puluh detik. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia telah memainkan lagu ini selama bertahun-tahun, mengetahui tingkat kesulitan lagu ini, bahkan jika dia berada pada levelnya saat ini, bahkan jika dia melihat skornya untuk pertama kalinya, dia tidak akan bisa memainkannya. Belum lagi bom memo, ini bahkan lebih mustahil. Jadi menurutnya, anak laki-laki di depannya berpura-pura menjadi babi atau memakan harimau, dan dia benar-benar memainkan lagu ini. Wanita itu diejek oleh Zhang Yuzhang karena menjadi katak di dasar sumur, tentu saja, dia tidak bisa menahannya. Wah! Kamu benar-benar meledakkan kulit sapi ke langit. Oke, apa yang harus kulakukan ketika kamu tidak bisa memainkannya? Kamu masih memikirkan apa yang ingin kamu katakan setelah meminta maaf. Zhang Yuleng bersenandung. Setelah berbicara, wanita yang tidak membicarakannya itu duduk di kursi dan mulai memasukkan skor yang baru saja kamu lihat ke dalam kepalaku. Berdiri dan berjalan, bagaimana Zhang Yu juga seorang master piano dengan keterampilan bermain piano tingkat master. Dengan keterampilannya yang tak terlupakan dan otak supernya, ia menggunakan melodi, merry-go-round, dalam waktu yang hampir singkat, dan juga terintegrasi ke dalam perasaannya sendiri. Ini adalah bakat seorang pianis ulung, sebuah keadaan yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Zhang Yu duduk di depan piano, memejamkan mata dan tidak pernah memainkannya. Melihat pemandangan ini, wanita itu berpikir bahwa Zhang Yu tidak berani memainkannya, dan tertawa ironis, mengapa tidak memainkannya. Jangan berani memainkannya. Jika kamu tidak berani, kamu harus meminta maaf kepadaku, sementara itu akui bahwa kamu adalah raja yang sombong. Hehehehe, Zhang Yu membuka matanya, tersenyum sedikit di sudut mulutnya, diikuti dengan mengangkat tangannya, dan jari-jarinya bergerak. Setiap nada juga keluar dari piano dengan beberapa ketukan jarinya. Semua orang mendengarkan pada saat yang sama. Karena melodi ini sangat familiar, yaitu, merry-go-round, yang baru saja dimainkan Chang Guosheng lagi, tetapi sekarang lawan benar-benar memainkannya, dan kedengarannya sangat bagus, tidak seperti yang pertama kali. Wanita ini juga tercengang,
dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar akan memainkan lagu ini. Apakah anak ini hanya berpura-pura tidak memainkannya? Namun, wanita memikirkan hal ini, tetapi telah menyingkirkan ide buruk ini dari benak mereka. Bagaimanapun, peran yang dimainkan oleh pihak lain hanyalah awal dari komedi putar. Meskipun agak sulit, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bagian belakang. Jadi pada awalnya, itu tidak membuktikan bahwa lawan dapat memantulkannya ke bawah. Sebagian besar orang di sekitar mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Yao Kiao terlihat luar biasa. Meskipun piano Zhang Yu sangat bagus, dia juga mengetahuinya, tetapi orang lain hanya dapat menghafalnya setelah membaca skornya, dan dia bermain dengan sangat baik, sulit baginya untuk mempercayainya. Anda tahu, bahkan jika Anda memainkan lagu ini sekarang, itu tidak terlalu stabil, dan pihak lain hanya melihatnya. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang jenius super? Chang Guosheng bahkan lebih bermartabat. Faktanya, dia lebih mengenal komedi putar daripada orang-orang di sekitarnya. Dapat dikatakan bahwa lagu ini adalah lagu yang dia simpan sendiri. Jika lawannya baru saja muncul dengan level yang bagus sekarang, dia tidak akan terkejut. Itu adalah lagu yang sedang dimainkan pihak lain, yang sama sekali berbeda dari skor aslinya. Apakah ada sesuatu yang istimewa yang dimasukkan ke dalamnya? Apakah pihak lain tidak dapat mengingatnya dengan baik? Chang Guosheng memikirkan hal ini, dan dengan saksama memeriksa status permainan Zhang Yu. Faktanya, bagi beberapa pemain piano tingkat tinggi, kualitas permainan yang satu adalah mendengarkan, yang lain adalah menonton pertunjukan. Chang Guosheng dengan saksama mengamati status permainan Zhang Yu, dan segera ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Visi dan selera Chang Guosheng jelas berbeda dari orang biasa. Ia tidak hanya memiliki latar belakang profesional musik, tetapi ia juga memiliki tingkat pencapaian piano yang tinggi. Jadi apa yang tidak dapat dilihat banyak orang, hampir tidak ada rahasia di depannya. Lagu terkenal, Merry Go Round, karya master piano dunia Dupont ini merupakan lagu piano yang diakui oleh industri piano dunia sebagai lagu yang sangat sulit. Meskipun sebagian besar pianis berpikir bahwa jika mereka ingin memainkan karya ini dan ingin membentuk gaya mereka sendiri, mereka memerlukan keterampilan bermain piano yang cukup. Namun ini tidak berarti bahwa hanya seorang pianis yang dapat memenuhi syarat untuk memainkan lagu ini. Jika seseorang dengan keterampilan piano yang baik hanya mengejar integritas lagu, maka jika ia bekerja keras, ia juga dapat memainkannya. Kedengarannya agak lebih kaku jika level piano tidak sesuai standar, dan ada banyak bagian lain dalam lagu yang tidak mudah untuk dikerjakan sendiri. Hanya master piano sejati yang dapat bermain dengan cara yang relatif canggung. Kebanyakan orang biasa hanya menggunakan teknik fingering sederhana, dan mereka hampir tidak bisa memainkannya. Mengapa seorang pianis master berbeda dengan orang biasa? Dalam hal bakat dan keterampilan bermain, jari-jari para master piano telah dilatih sepenuhnya secara independen. Dapat dikatakan bahwa masing-masing jari mereka tampaknya memiliki saluran yang mengarah langsung ke otak dan dapat bergerak secara independen. Mereka dapat membiarkan salah satu jari mereka menjadi protagonis melodi yang sedang berlangsung. Jika Anda ingin bergerak, Anda dapat bergerak. Tidak ada perselisihan. Sebaliknya, pemain piano dengan level yang lebih rendah hanya akan menggunakan jari-jari yang relatif sederhana atau familiar untuk bermain, terutama saat memainkan musik yang sulit, sangat baik untuk dapat memunculkan suara dengan benar, tidak mungkin situasi multitasking master. Bagi penggemar piano biasa, perbedaan ini mungkin kecil, tetapi sangat penting bagi musisi master. Karena dalam pertunjukan, master piano karena kontrol jari yang lebih tinggi, secara alami dapat melepaskan kebebasan yang lebih besar daripada pemain piano biasa. Tepatnya tingkat kebebasan ini, kesenjangan antara level pianis master dan pianis biasa juga merupakan kesenjangan yang sangat besar di antara keduanya, yang dapat dikatakan sulit untuk dilampaui. Dalam pandangan Chang Guosheng, permainan Zhang Yu benar-benar berada di level master, karena apakah ia memainkan oktav, kromatik atau arpeggio, kontrol jarinya sempurna. Pada saat yang sama, penampilan musik terdengar setepat mesin, kekuatan jari tidak kecil atau kecil, dan berubah seiring dengan suasana melodi. Faktanya, keadaan ini tidak dapat dicapai bahkan olehnya, apalagi anak laki-laki di depan seorang siswa sekolah menengah. Sama seperti Chang Guosheng yang terkejut, penampilan Zhang Yu dalam Merry Go Round juga memasuki tahap yang lebih sulit. Chang Guosheng tidak dapat mempercayai matanya ketika melihat ini,
karena lawannya lebih sulit dimainkan daripada dirinya. Orang-orang di sekitar tentu saja tercengang. Karena melodi Zhang Yu pada tahap ini telah menambahkan lompatan besar dengan banyak suara dekoratif, rentangnya besar, dan kecepatannya cepat, yang membuat beberapa orang merasa luar biasa. Di antara mereka, yang tidak dapat dipercaya oleh Chang Guosheng adalah bahwa penanganan merry-go-round oleh pihak lain tidak dapat dilakukan bahkan oleh dirinya sendiri. Bahkan sebelum dia melihat adegan ini, dia tidak berpikir bahwa manusia dapat melakukan ini. Itu hanya makhluk anti-manusia. Yao Kiao berdiri di samping. Pada saat ini, itu sudah disembah oleh Zhang Yu, karena ketika dia mendengar bom Chang Guosheng datang ke tempat ini, dia merasa itu terlalu sulit pada saat itu, ditambah lagi proses permainan Chang Guosheng sendiri sudah merupakan paragraf pertunjukan super yang tidak dapat dikendalikan oleh levelnya sendiri. Namun, ketika Yao Kiao melihat Zhang Yutan dalam posisi ini, dia bahkan merasa sedikit tidak percaya. Karena ini bukanlah sesuatu yang dapat dikeluarkan oleh manusia, saya khawatir satu tangan akan memberi saya satu jari lagi, saya khawatir saya tidak dapat mengeluarkannya. Paragraf yang dimainkan oleh Zhang Yu ini tidak hanya sangat berbeda dari spektrum asli yang diberikannya kepada orang lain, tetapi juga berbeda dari yang baru saja dimainkan oleh Chang Guosheng. Sederhananya, dia memiliki gaya baru. Ini pasti akan membuat Yao Kiao sulit dipercaya. Apakah semua master piano sejati begitu menyimpang? Anda harus tahu bahwa Zhang Yu hanya menontonnya sebentar. Sangat tidak normal untuk dapat menuliskan skor dalam waktu yang singkat. Pihak lain masih dapat memodifikasinya. Jika tidak melihatnya secara langsung, itu tidak dapat dipercaya. Melihat ini, wanita di sebelahnya benar-benar tercengang. Meskipun dia tidak dapat melihat seberapa kuat keterampilan Zhang Yu, dia tetap tahu seperti apa judul lagu, Carousel. Jari-jari Zhang Yu yang berkedip dapat dikatakan membuatnya terpesona. Sekarang seberapa tinggi level Zhang Yu, dia tidak bisa memastikannya, tetapi hanya dengan menonton pertunjukan di depannya, saya khawatir itu lebih dari sekadar Chang Guosheng. Tepat ketika semua orang di sekitar saya merasa sedikit luar biasa, komedi putar telah memasuki tahap akhir, Zhang Yu juga mulai bermain lebih cepat dan lebih cepat. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa pertunjukan Zhang Yu akan segera berakhir, tetapi dia tidak bermaksud untuk mengakhirinya, tangannya dengan cepat memutar konversi harmoni penutup, dan kecepatannya kembali 3 poin lebih cepat, dan itu adalah yang paling sulit untuk memulai kembali korsel. Bagian penutup. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka bahkan lebih terkejut. Karena ketika Chang Guo baru saja menembakkan bom, kecepatannya sudah sangat cepat, beberapa poin lebih cepat dari spektrum aslinya. Di mata orang-orang biasa, ini seharusnya menjadi batas kecepatan manusia. Tetapi siapa yang tahu bahwa anak laki-laki di depannya benar-benar bermain 3 poin lebih cepat dari Chang Guosheng, yang luar biasa. Tepat ketika semua orang telah mengakui bahwa tingkat piano Zhang Yu sangat tidak normal, Zhang Yu sekali lagi menyelesaikan konversi harmoni di bagian akhir dan 3 poin lebih cepat. Pada saat ini, kecepatan tangan Zhang Yu telah mencapai kecepatan yang luar biasa. Jika Zhang Yu telah mengaktifkan mode abnormal sebelumnya, sekarang dia mengaktifkan mode asterisk, yang sudah menyilaukan dan orang-orang tidak dapat mengikutinya. Chang Guosheng tidak dapat mempercayai matanya ketika dia melihat pemandangan ini. Faktanya, dalam ingatannya, kecepatan tangan lawan telah mencapai level 3 master piano. Teratas di dunia, jika pemuda di depannya adalah seorang master piano, dia tidak dapat mempercayainya. Karena jika ada master piano seperti itu di dunia, mustahil baginya untuk tidak mengenalnya. Tetapi jika pihak lain bukan master piano, bagaimana dengan master piano sungguhan? Apakah itu alien? Yao Kiao tentu saja terkejut dengan gambar di depannya, karena level piano Zhang Yu saat ini telah mencapai level master top dunia. Dan levelnya sendiri di depan pihak lain, hanya 5 tubuh yang menunjukkan posisi mereka. Dan kemudian menyembah pemujaan di tengah keterkejutan semua orang di sekitarnya, Zhang Yu menyelesaikan demo tingkat neraka dari merry-go-round yang telah dirombak. Ketika tangannya mengetuk akor penutup terakhir dari keseluruhan musik, seluruh piano hancur. Untuk sesaat, sepertinya akan hancur berantakan. Ruang di seluruh aula tampak bergetar, dan setelah beberapa saat, suara itu perlahan menghilang, dan area di sekitarnya memulihkan keheningan yang dapat didengar dari jatuhnya jarum lagi. Papapapapapau. Kemudian tepuk tangan perlahan terdengar. Semua orang di sekitarnya kini menatap wajah Zhang Yu dengan penuh kekaguman. Dalam hal tingkat kesulitan,
merry-go-round, sangat sedikit orang yang dapat memantul dengan lancar. Jarang sekali orang dapat memainkan semuanya, dan itu sangat bagus dan sangat sulit. Jika ini bukan pertama kalinya, sungguh sulit bagi seorang siswa sekolah menengah untuk memainkan piano dengan sangat baik, sungguh sulit dibayangkan. Zhang Yu juga bangkit dari bangku pada pertemuan ini, berbalik, melirik wanita yang tercengang di sebelahnya, dan berkata, "Apa? Aku sudah memainkan carousel. Aku minta maaf sekarang." Ketika seorang wanita mendengar ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Sebenarnya, dia tidak menyangka pihak lain bisa memainkan merry-go-round, dan mereka bermain dengan sangat baik. Jika aku meminta diriku untuk meminta maaf kepada beberapa anak mau kecil, dia akan kehilangan mukanya. Lagi pula, ada begitu banyak orang tua siswa dan guru di sekitar. Para siswa dan orang tua di sekitar mereka secara alami jatuh pada mata wanita itu, dan berencana untuk melihat apakah dia akan saling meminta maaf. Putra wanita itu tentu saja melihat rasa malu sang ibu, dan dia juga tahu bahwa sang ibu tidak akan naik ke panggung sekarang. Tentu saja, jika Anda sendiri seorang putra, Anda tidak dapat berdiri dan menonton. Sibuk, maafkan aku teman sekelas ini. Ibuku tidak mengatakannya dengan sengaja tadi. Aku yakin ini hanya kesalahpahaman. Aku bisa meminta maaf kepadamu atas namanya. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Mohon maafkan kami karena bersikap kasar. Zhang Yu mendengar kesopanan anak laki-laki itu dan menoleh untuk melihat Zhao Ziqian, yang terutama tentang maksudnya. Jika pihak lain tidak memaafkan wanita ini, maka pasti tidak ada drama di pihaknya. Meskipun mata Zhao Ziqian masih merah, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, lupakan saja. Sekarang adikku setuju. Ayo lakukan ini." Zhang Yu selesai, menoleh untuk melihat Zhao Zijun, dan berkata, "Ayo pergi, Zhao tua." Kakak dan adik Zhao Zijun mengangguk dan pergi bersama Zhang Yu. Yao Kiao bergegas keluar ketika dia melihat ini. Semua orang di aula Qinsing memperhatikan Zhang Yu dan kelompoknya berjalan keluar dari Qinsing sebelum mereka mulai bergumam. Tentu saja, para orang tua iri, dan membenci anak-anak mereka, dan mereka dapat memainkan piano dengan sangat baik. Tentu saja, kebanyakan orang juga tahu dalam hati mereka bahwa harapan ini sangat tipis. Tentu saja, banyak siswa yang masih membicarakannya, meskipun sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa level piano mereka di masa depan dapat mencapai level yang sangat tinggi. Namun sejujurnya, tujuan sebagian besar dari mereka paling-paling hanya setingkat Chang Guosheng. Mengenai level Zhang Yu, dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah bermimpi. Baru saja orang itu memainkan piano dengan baik. Saya merasa lebih baik daripada Presiden Chang. Saya rasa begitu. Saya juga. Ayolah. Bagaimana dia bisa bermain lebih baik daripada Presiden Chang? Jangan lupa, Presiden Chang adalah ahli piano dari Yangyin. Dia juga seorang pianis kecil dan terkenal di negara ini. Tidak mungkin anak itu bermain lebih baik daripada Presiden Chang. Tetapi, komedi putar, yang dimainkan orang lain memang lebih baik daripada Presiden Chang. Tidakkah Anda melihatnya tadi? Dia memainkan beberapa bar di akhir musik, jauh lebih cepat daripada Presiden Chang. Tidakkah Anda berpikir begitu? Sangat cepat. Saya ingin mengatakan itu hanya bayangan. Ya, yang cepat itu agak menyimpang. Kurasa aku bahkan tidak bisa mencapai 1/10 kecepatan orang lain. Apa gunanya cepat? Cepat bukan berarti bagus. Guru berkata bahwa jika kamu memainkan piano secara membabi buta dan mengejar cepat, melodi pop-up benar-benar menular. Menggaruk itu cepat, tapi bisakah kamu mendengar perasaannya? Kamu tidak bisa mengatakan, itu, guru mengatakannya cepat. Sebenarnya, itu hanya untuk orang biasa seperti kita, memainkan lagu-lagu biasa. Tapi cepatnya orang-orang benar-benar cepat, kamu melihat tangga nada orang lain, kurasa itu tidak sama dengan menggaruk. Sekarang, tidak, aku memiliki kemampuan untuk memainkan komedi putar. Aku melihat itu 2 kali lebih lambat, dan kamu tidak bisa memainkannya. Lihatlah kecepatan orang lain, bermain begitu cepat, dan menambahkan begitu banyak suara dekoratif, itu hanya non-manusia. Benar sekali, itu dikatakan, anak laki-laki itu tampaknya memainkan versi komedi putar, dan banyak master piano. Itu tidak boleh dipinjam dari orang lain. Benar, itu tidak sama dengan milik Tuan Chang, itu harus versinya sendiri, kan? Benar, anak laki-laki itu dulu mendapatkan skor dari Tuan Yao.
Bukankah dia mengatakan dia tidak bisa bermain? Apakah itu benar? Tetapi apakah menurutmu mungkin ada seseorang di dunia ini yang dapat membaca, komedi putar, dan mengingat semuanya, dan masih harus memainkannya dan mengintegrasikannya ke dalam gaya mereka sendiri? Tidak mungkin. Kurasa itu tidak mungkin. Sekilas, kamu dapat mengingat bahwa itu belum menjadi peri. 0. Jadi anak itu pasti babi dan harimau tadi. Sebenarnya, dia pasti sudah memainkan komedi putar sejak lama, hanya mengatakan bahwa dia tidak akan memainkannya. Tetapi apakah masuk akal untuk melakukan ini dengan sengaja? Tidak, dia tidak bisa mendapatkan manfaat praktis apapun. Tidak apa-apa jika aku mengatakannya. Tidak ada apa-apa, kekuatan piano orang lain ada di sana. Aku akan puas jika aku bisa belajar dari level Presiden Chang dalam hidupku. Mengenai anak laki-laki itu, ayo kita mandi dan tidur lebih awal. Semua orang di sekitar mereka menganggukkan wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Bagaimanapun, tingkat harapan Chang Guosheng sama tingginya dengan anak laki-laki tadi. Pada saat ini, Chang Guosheng juga diminta oleh sekelompok orang tua untuk mengajukan pertanyaan. Tentu saja, beberapa orang juga bertanya kepada Chang Guosheng apakah bocah itu adalah guru piano yang baru dipekerjakan oleh Qin Xing. Meskipun bocah itu masih muda, tingkat orang lain tinggi. Pada saat ini, usia sama sekali bukan masalah. Tentu saja, Chang Guosheng tidak tahu siapa Zhang Yu, tetapi kata-kata orang tuanya mengingatkannya akan hal ini. Identitas pihak lain sangat misterius. Mungkin Anda harus menanyakannya jika Anda dapat merekrut sekolah Anda sendiri sebagai guru. Toko piano sendiri tidak takut pada siapapun di negara ini. Chang Guosheng berpikir bahwa dia bergegas ke pintu. Setelah keluar dari toko piano, dia melihat sekeliling dan tidak melihat Zhang Yu, tetapi melihat Yao Kiao berdiri di sisi jalan. Chang Guosheng menghampiri dan berkata, "Nona Yao, kemana perginya orang yang baru saja memainkan piano itu?" Yao Kiao berkata dengan suara tercengang, dia pergi dengan mobil. "Ada apa dengan kepala sekolah? Apakah Anda meminta sesuatu padanya?" Setelah mendengar ini, Chang Guosheng merasa sedikit tertekan, dan pada saat yang sama mengeluh bahwa dia seharusnya keluar lebih awal, dan kemudian teringat sesuatu, berkata, "Ya, Guru Yao. Apakah Anda mengenal anak laki-laki tadi?" "Tahu." Yao Kiao mengangguk dan mengikuti, "Tetapi saya baru pernah mendengarnya sebelumnya. Saya melihat Anda untuk pertama kalinya hari ini." "Oh." Chang Guo tertarik, dan berkata, "Jadi Anda tahu bahwa dia adalah master dari master piano domestik kaki tinggi. Ini saya tidak tahu. Tetapi kepala sekolah Chang seharusnya pernah mendengar tentang dia. Dia adalah Zhang Yu." "Zhang Yu." Chang Guosheng mendengar ekspresi ini dengan ekspresi bingung, seolah-olah nama itu sedikit tidak asing. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut dan buru-buru berkata, dia adalah komposer berbakat. Dia menulis, Zhang Yu dalam Symphony of Destiny." Yao Kiao menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya. Itu dia." Aku tidak menyangka kepala sekolah Chang. Aku tahu dan terkejut saat itu. Sebenarnya, aku telah melihat foto dan videonya sebelumnya. Tetapi dia tidak mengenalinya pada awalnya. Petik 2. Chang Guosheng mengangguk dan berkata, "Aku tidak menyangka." "Benar, Zhang Yulai, apa yang kita lakukan di sini?" Yao Kiao berkata, "Dia dan saudara laki-laki muridku adalah teman sekelas. Aku datang ke sini untuk menjemputnya." "Oh." Chang Guosheng buru-buru bertanya, "Siswa yang mana?" Yao Kiao berkata, "Seorang gadis kecil bernama Zhao Ziqian. Tetapi aku telah berada di sini selama beberapa tahun. Aku selalu membawanya bersamaku, dan sekarang aku berada di sekolah menengah pertama." "Ngomong-ngomong, bukankah kamu baru saja melihatnya?" "Hanya air mata itu gadis." Chang Guosheng berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada kesan yang besar. Kuncinya adalah kita memiliki terlalu banyak siswa di sini, dan saya juga sedikit buta, saya tidak ingat. Ayo pergi. Kapan kelas berikutnya untuknya? Anda memberitahu saya mengatakannya. Saya melihatnya. Pergi ke meja depan dan minta dia untuk mengajukan keringanan biaya kuliah. Saya akan menandatanganinya saat itu." Petik 2. Saya mengerti. Yao Kiao juga tahu bahwa di antara siswa Qin Hang, masih ada beberapa anak yang menikmati pengurangan biaya kuliah. Tentu saja, anak-anak itu juga anak-anak dengan latar belakang khusus,
bukan orang biasa yang dapat menikmatinya. Memikirkan hal ini, Tao berkata, "Baik, kepala sekolah. Apakah Anda akan berteman dengan Zhang Yula melalui dia?" Chang Guosheng mengangguk dan berkata, "Ini pantas dikatakan. Sepertinya Zhang Yu adalah seorang jenius musik. Berapa banyak orang yang ingin menghubunginya tidak dapat menemukan kesempatan. Aku tidak menyangka keberuntungan kita begitu baik. Sekarang dia dikatakan sebagai seorang jenius musik yang sulit ditemukan selama ribuan tahun di masa depan pasti akan menjadi Taisan Beidou dalam industri musik dalam negeri. Jika sekolah kita dapat memiliki hubungan yang baik dengannya, selama dia dapat membantu kita untuk mempromosikan iklan di sekolah kita pada beberapa kesempatan yang tepat, pasti akan sulit bagi kita untuk mendapatkan keuntungan." Bayangkan, Yao Kiao mendengar mata berputar-putar, haha. Tertawa, kepala sekolah. Jika aku telah melakukan pekerjaan yang hebat, aku seharusnya mendapatkan keuntunganku di masa depan, kan? Chang Guosheng tersenyum dan berkata, "Ini tentu saja. Selama kamu dapat membantuku untuk mengambil jalur Zhang Yu. Wakil kepala sekolah bukanlah hal yang mustahil. Benarkah?" Yao Kiao mendengar ini, matanya berbinar, dan dia berkata dengan sibuk, "Kalau begitu, Anda dapat yakin, kepala sekolah. Saya pasti telah berhasil menyelesaikan tugas yang Anda percayakan kepada saya." Zhang Yu belum tahu, dia menjadi objek hadiah. Kepada Zhao Ziqian, dia berkata, "Kikian, bagaimana? Merasa lebih baik?" "Jauh lebih baik." Zhao Ziqian mengangguk, dan berkata, "Terima kasih, Zhang Yuge. Terima kasih telah membantu saya, kalau tidak, saya akan malu." "Mengapa Kian masih dipanggil Zhang Yu? Anda harus memanggil saudara Gan." Zhao Zijun, kopilot, berbalik dan tersenyum saat ini. Zhao Ziqian tersipu ketika dia mendengar wajah kecil ini, dan berkata kepada Zhao Zijun dengan hidung kecil yang terkatup rapat, dia berkata, "Saudara, tolong jangan bicara omong kosong, oke? Baru saja saya membicarakannya, dan Zhang Ge tidak benar-benar bersungguh-sungguh." Zhao Zijun tertawa, "Apa yang saya bicarakan? Sejauh saudara Anda dan saya memiliki hubungan yang kuat, dia tidak memiliki hambatan hukum ketika dia adalah saudara Anda." "Anda mengatakan saya benar, bos." "Ya, tentu saja, kakakmu seperti kakakku." Zhang Yu tersenyum. Zhao Zijun mendengar senyum puas ini, dan berkata, "Bagaimana dengan Kian? Kamu mendengar semuanya. Jangan terburu-buru memanggil saudaramu." Ketika dia mendengar ini, Zhao Ziqian tersenyum manis dan berkata, "Ya Tuhan saudara." "Ah." Zhang Yu juga setuju dengan senyum, dan berkata, "Ini tidak apa-apa. Aku juga punya saudara perempuan. Ngomong-ngomong, Zhao, katakan padamu, jangan menggertak adikku bersamaku di masa depan. Jika aku tahu, aku membiarkan anakmu membersihkan serikat mahasiswa setiap hari." "Hehehehe." Zhao Ziqian mendengar tawa genit ini dan berkata, "Itu hebat. Jangan dengar saudara, kalau kamu ingin mengambil sesuatu bersamaku suatu hari nanti. Aku akan memberitahu saudaraku yang menyebalkan itu bahwa kamu menggertakku, untuk membiarkanmu membersihkan setiap hari." "Ya." Zhao Zijun berkata tanpa daya, "Kamu baru saja punya saudara laki-laki. Jangan cium saudaramu. Aku pikir lain kali jika kamu punya saudara ipar. Kamu tidak boleh mendorong saudaraku ke kandang babi." Hehehehe. Zhang Yu juga tersenyum ketika mendengar ini. "Kakak, omong kosong apa yang kau bicarakan?" Zhao Ziqian tersipu dan berkata dengan marah, "Hati-hati, aku akan membiarkan kakak laki-lakiku mengaturmu sebagai kuli mulai besok." "Bagus, aku tidak bisa mengatakan itu baik-baik saja." Zhao Zijun dengan enggan berkata, "Ya, bos. Kakakmu juga punya. Jangan mengundang kami untuk makan sesuatu yang lezat." Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Tunggu sebentar, kakakku akan menyelesaikan kelas bahasa Inggris, dan aku akan mengundangmu ke Hahadas untuk makan es krim." "Itu hebat." Mata Zhao Zijun berbinar, "Sebenarnya, aku telah lama mengincar lebih dari 1000 set es krim buah Hahadas. Hari ini aku bisa menangkap kesempatan." Zhao Ziqian mendengar wajah kecil dan berkata, "Kakak, kamu terlalu gelap. Kakak, tolong minta kami untuk makan es krim. Kamu harus memesan lebih dari 1000. Kamu sangat menyesal." Setelah mendengar ini, Zhao Zijun berkata, "Kakak, kamu tidak tahu tentang itu. Kakakmu orang kaya." Orang-orang mencabut sehelai rambut, yang lebih tebal dari pinggang kakakmu dan pinggangku, dan sekarang kita adalah pemakan besar, makan itu terlalu murah,
orang besar tidak punya wajah, kan? Bos, aku akan memesan lebih dari 1000 es krim, itu seharusnya baik-baik saja. Tidak masalah. Zhang Yu tersenyum dan berkata, kamu hanya berdiri dan melihat, apa yang salah denganku? Gadis, apa yang lebih mahal dalam beberapa saat, kakakku tidak punya uang yang buruk. Ditambah lagi kakakmu berjaga-jaga. Tidak peduli seberapa mahal es krim, tidak ada yang akan datang untuk mengambilnya. Hehehehehe. Zhao Ziqian mendengar senyum ini dan mencondongkan tubuh ke depan. Zhao Zijun tentu saja tidak berdaya. Zhang Yu dan saudara-saudari dari keluarga Zhao naik taksi dan datang ke lembaga pelatihan bahasa Inggris bernama New Starting Point sambil tersenyum. Setelah keluar dari mobil, beberapa orang memasuki toko pelatihan, karena mereka menunda sebentar ketika mereka meninggalkan toko piano. Kali ini, kelas sudah dekat. Tentu saja, Zhao Ziqian bergegas masuk dengan tergesa-gesa. Zhang Yu dan Zhao Zijun termasuk yang menemani membaca. Tentu saja, mereka tidak dapat menindaklanjuti. Mereka hanya dapat menemukan tempat istirahat di lobi dan duduk dan menunggu. Ada banyak orang di lobi, yang hampir semuanya adalah orang tua siswa. Zhang Yu. Setelah Zhang Yu duduk, dia melihat sekeliling, dan kemudian teringat sesuatu. Dia melihat kembali ke Zhao Zijun dan berkata, ya, Zhao tua. Tidak bisakah kamu membawa bahasa Inggrismu sendiri? Aku, Zhao Zijun membeku, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak bisa. Aku berbicara ini, jika kamu membawanya, jangan bawa dia ke dalam parit. Kamu juga tahu, jika pengucapannya keluar jalur, aku ingin mencari yang lain. Terlalu sulit untuk kembali. Sebenarnya, pada levelku saat ini, aku hanya bisa membantunya melihat pekerjaan rumahnya atau apapun. Aku tidak bisa melakukan apapun. Petik 2. Zhang Yu berkata, sebenarnya, aku telah mendengar pengucapanmu, dan itu tidak apa-apa, tidak seburuk yang kamu katakan. Jadi kamu harus memiliki kepercayaan diri. Jangan mengatakan hal-hal baik untuk menghibur bosku. Zhao Zijun berkata sambil terpeleset. Entah apa yang terjadi padaku. Masalahnya sederhana saja ketika aku masih SMP. Aku hampir tidak bisa mengatasinya, sekarang benar-benar mustahil. Ketika aku mendengarkan, aku merasa bahwa apa yang keluar dari pengeras suara itu sama sekali bukan bahasa Inggris. Aku tidak tahu siapa yang berteriak. Sekarang, meskipun aku bisa mengimbanginya sedikit, aku tidak boleh selema sekarang. Di mana kau tidak berdaya? Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin kau mengatakan bahwa kau hanya bersikap kasar dan menyerah, oke. Sekarang bahkan si gendut dan Laolu tidak mau menyerah, kau ingin menyerah, kau bukan siapa-siapa. Bos, aku tidak mau menyerah. Bakatku terbatas. Meskipun kerja keras dapat menentukan batas bawahku, bakat juga menentukan batas atasku. Bahkan jika aku memiliki 1/10 otakmu, aku tidak bisa seperti ini sekarang. Sebenarnya aku memikirkannya, aku tidak bisa menjadi seorang prajurit setelah lulus. Menjadi seorang prajurit itu sulit. Apakah kau yakin bisa melakukannya? Sekarang di masyarakat, mengapa kau tidak menderita? Karena kita tidak bisa melakukannya dengan baik, kita tidak menggunakannya, bahkan jika kita menggunakan kemauan kita. Zhang Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, itu masuk akal. Tetapi kau ingin menjadi seorang prajurit, apakah orang tuamu dan ibumu bersedia? Ayahku, tidak masalah. Dia juga berpikir bahwa menjadi seorang prajurit dapat melatih orang, dan tidak menjadi seorang prajurit perguruan tinggi juga merupakan suatu cara. Tetapi ibuku tidak mau. Aku baru saja menyebutkannya terakhir kali, dan dia hanya ingin menangis, membuatku takut untuk tidak mengatakannya dalam-dalam. Itu normal menjadi anak seorang ibu yang tertekan. Lagi pula, kondisi keluargamu baik-baik saja. Ayahmu dapat membiarkanmu pergi menjadi seorang prajurit, tetapi sebenarnya itu tidak mudah. Ayahku juga membenci besi dan baja. Jika dia bisa, tentu saja, dia berharap. Aku dapat lulus 985. Tetapi kamu juga tahu bahwa itu tidak mungkin. Bukankah masih ada waktu? Jangan mengatakannya terlalu dini. Aku selalu berpikir bahwa semuanya dapat terjadi sebelum menit terakhir. Keajaiban. Zhao Zijun menghela napas ketika mendengar ini, keajaiban selalu untuk mereka yang siap. Aku tidak punya banyak harapan. Oke. Jangan bilang ini membosankan. Demi bos, aku mendengarkan kelas kita seseorang berkata, kamu sepertinya tahu beberapa bahasa asing, kan? Benar, berapa banyak?
Selusin atau lebih. Selusin spesies. Zhao Zijun mendengar ekspresi terkejut ini, dan berkata, tidak, apakah kamu tidak yakin bahwa kamu tidak memasukkan dialek? Siapa yang punya kungfu untuk bercanda denganmu? Tapi aku juga bisa berbicara bahasa Mandarin dan Inggris, dan sisanya hanya bisa percakapan sederhana. Percakapan sederhana juga bagus. Jika aku bisa berbicara banyak bahasa, itu akan luar biasa. Apa hebatnya ini? Akan ada lebih banyak, dengan kata lain, kamu tidak bisa terbang. Tidak apa-apa untuk berbicara, setidaknya sangat mudah untuk menjemput gadis-gadis, tetapi juga untuk gadis-gadis asing, seperti yang berkaki panjang, dan mendapatkan bayi ras campuran, itu tidak menyenangkan. Hahaha, benarkah? Tidak apa-apa, jika anakmu kelak adalah seorang gadis dari negara manapun, aku akan mengajarimu bahasa mereka, dan kau pasti akan menikahi seekor kuda besar untuk kembali ke negara itu demi kejayaan. Petik 2. Aku hanya mengatakan itu, aku bahkan tidak bisa berbahasa Inggris, dan belajar bahasa Inggris lagi, bukankah lebih menyenangkan? Tepat saat keduanya mengobrol, sebuah nada dering tiba-tiba berbunyi. Zhang Yu mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menekan tombol sambung, berkata, Lao Luo. Ada apa, bos? Di mana kau? Kata Luo Bin dengan suara yang dikenalnya. Di luar sana, ada apa? Lewat sini, proyek universitas normal, area konstruksi tahap pertama sudah siap. Kurasa kau bisa melihatnya. Lihat apa lagi yang perlu dipersiapkan. Bukankah kau pemimpin proyek? Kau bisa melihatnya atas namaku. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Anda adalah kepala perancang proyek ini. Jika Anda tidak pergi, saya tidak tahu apa itu. Lagi pula, bukankah Anda sedang berlibur hari ini? Bagaimana Anda tahu saya sedang berlibur? Hari ini ujian masuk perguruan tinggi. Siswa SMA kelas 1 dan 2 di kota tidak sedang liburan. Aku keponakannya, hei, ngomong-ngomong, di hari hujan, bermain dengan anak-anak itu membosankan, jadi pergilah dan lihat saja. Aku akan menyetir untuk menjemputmu. Baiklah, namun, aku butuh lebih banyak waktu di sini. Jika kamu punya masalah, kamu akan sibuk. Datang dan jemput aku dalam 1 jam. Tidak, kamu tidak datang, dan aku tidak punya hal lain untuk dilakukan. Kamu sibuk denganmu, aku menunggumu. Baiklah, aku menyalakan positioning, kamu bisa datang kepadaku langsung. Setelah berbicara, Zhang Yu menutup telepon, dan mengirim posisinya ke Luo Bin melalui perangkat lunak ponsel. Apa saja? Zhao Zijun bertanya. Wajah Zhang Yu acuh tak acuh, hal-hal kecil. Melihat ini, Zhao Zijun berkata, jika kamu sibuk. Kalau begitu, silakan dan lakukan itu untukmu. Aku akan menunggu kian-kian. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu semua masalah sepele. Lagi pula, bukankah aku sudah berjanji bahwa kian-kian akan mengajaknya makan es krim? Tunggu dia masuk kelas sebentar lagi, kamu temani aku ke lingkaran dengan teman-teman, tunggu selesai, ayo makan es krim. Melihat kesederhanaan Zhang Yu, Zhao Zijun tidak berkata apa-apa. 10 atau 20 menit kemudian, Luo Bin membuka pintu pusat pelatihan dan memasuki rumah. Resepsionis di bagian resepsionis melihat ini dan buru-buru menyambutnya dengan senyuman, berkata, Tuan. Apakah Anda punya kebutuhan? Tidak apa-apa, saya sedang mencari seseorang. Pria itu melihat sekeliling, dan tiba-tiba matanya berbinar, dia melambaikan tangan ke resepsionis, dan berjalan menuju Zhang Yu. Zhang Yu sudah melihat Luo Bin datang saat ini, mengangguk padanya, memberi isyarat ke kursi di sebelahnya, dan berkata, duduk. Luo Bin tersenyum dan duduk di sebelah Zhang Yu. Setelah duduk, dia dengan acuh tak acuh menatap Zhao Zijun di sebelah Zhang Yu. Zhao Zijun juga memiliki wajah yang aneh, dan dia tidak menyangka bahwa orang yang datang ke Zhang Yu adalah orang dewasa. Tampaknya usianya juga seharusnya 40-an. Mungkin tidak seusia dengan ayahnya, tetapi pihak lain datang ke Zhang Yu. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi. Tentu saja, Luo Bin sangat tertarik pada teman-teman Zhang Yu. Baginya yang pandai melihat jarum dan peniti, mungkin ada beberapa kegunaan di masa depan. Jadi dia melihat Zhao Zijun melihat dirinya sendiri dan segera mengangguk dan tersenyum dan berkata, halo. Dia Luo Bin, adalah teman Zhang Yu. Belum berkonsultasi, Zhao Zijun tidak menyangka bahwa pihak lain akan menyapa dirinya sendiri. Seorang dewasa menyapa dirinya sendiri. Dia sangat sopan dan pasti membuatnya gugup.
Halo, namaku Zhao Zijun. Aku teman sekelas Zhang Yu. Oh, Xiao Zhao, kamu adalah teman sekelas Zhang Yu. Kalau begitu kita adalah teman kita sendiri. Luo Bin berkata demikian, menunjukkan senyum yang lebih ramah, dan pada saat yang sama mengeluarkan sebuah kartu nama dan menyerahkannya. Jaga baik-baik, di mana Zhao Zijun pernah melihat pemandangan ini, buru-buru berhutang pada dirinya sendiri, dengan hati-hati menerima kartu nama itu, dan kemudian teringat sesuatu, dengan sedikit canggung berkata, Saya tidak punya kartu nama. Tidak punya kartu nama. Anda dapat menelepon. Anda selalu dapat menghubungi saya nanti. Luo Bin berkata setelah mengangkat telepon, menggoyangkannya sambil tersenyum. Zhao Zijun hanya dapat memberitahu nomornya ketika dia melihat ini. Meskipun dia pikir ini tidak ada apa-apanya, dia hanyalah seorang siswa biasa. Apa yang bisa dimiliki pihak lain dan dapat digunakan oleh orang lain? Setelah Zhang Yu melihat Luo Bin mencatat nomor Zhao Zijun, dia berkata, Lao Luo. Apakah Anda sedang terburu-buru? Tidak terburu-buru. Luo Bin buru-buru tersenyum dan melambaikan tangan. Zhang Yu mengangguk ketika dia melihat ini, tidak mengatakan apa-apa. Namun, karena Luo Bin duduk di samping, dia dan Zhao Zijun secara alami tidak nyaman untuk membicarakan sesuatu, dan keduanya berhenti berbicara. Zhao Zijun juga punya waktu untuk melihat kartu nama yang diserahkan Luo Bin. Kartu nama itu bertuliskan Manajer Umum, Jinsengda Construction Engineering Co., Ltd., Luo Bin. Kartu nama itu sangat sederhana, dan tidak ada direktur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pemimpin pesawat gelar yang dilebih-lebihkan. Zhao Zijun juga tahu bahwa dalam masyarakat saat ini, nama manajer umum tidak ada nilainya, hanya selembar kertas yang tidak berguna. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa kartu nama bernama Luo ini sebenarnya bukan kertas. Dan produksinya sangat halus, belum lagi bahan logam berongga penuh, nama tidak dicetak, ditekan untuk dibentuk, sekilas itu adalah produk bagus di kartu nama. Meskipun ini adalah perusahaan Jinsengda, Zhao Zijun belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi hanya melihat kualitas kartu nama ini, pria bernama Luo Bin di depannya seharusnya lebih kuat dalam kontraktor. Mandor, naik turun beberapa juta setahun. Sementara Zhao Zijun menebak dengan liar, telepon Luo Bin berdering. Karena ketidaknyamanan berteriak di sini, Luo Bin buru-buru meminta maaf kepada keduanya dan berlari keluar untuk menjawab telepon. 10 menit kemudian, Luo Bin menjawab telepon dan kembali ke tempat duduk. Telepon berdering lagi, dia hanya bisa meminta maaf lagi dan berlari keluar untuk menjawab telepon lagi. 10 menit kemudian, dan ketika Luo Bin menjawab telepon untuk kedua kalinya, begitu dia memasuki ruangan, telepon berdering lagi. Dia hanya bisa berbalik dan keluar lagi dengan wajah tertekan. Melihat pemandangan ini, Zhao Zijun menggelengkan kepalanya, tetapi dia juga merasakannya. Tampaknya yang disebut Jenderal Luo, meskipun tampaknya tidak sibuk, sebenarnya lebih sibuk daripada orang lain. Seseorang yang sangat sibuk sebenarnya punya waktu untuk duduk bersama Zhang Yugan, tetapi tidak tahu apa hubungan antara keduanya. Luo Bin sempat menelepon sebentar dan sama sekali tidak bisa bersantai. Bagi Zhao Zijun, ini bukan manajer umum melainkan operator. Tampaknya nama manajer umum lainnya berasal dari Mongolia. Mungkin dia hanya seorang bos kecil. Kelihatannya sangat sibuk. Jika Anda harus melakukannya sendiri, mengapa Anda tidak sibuk dan meminta seorang sekretaris untuk membantu Anda? Ketika Luo Bin masuk dan keluar, dia terus menjawab telepon, dan dia tidak bisa diam sejenak. Dapat dikatakan bahwa dia sibuk sampai Zhao Ziqian keluar kelas, dan dia masih menelepon. Murid-murid pengikut Zhao Ziqian meninggalkan kelas dan mengucapkan selamat tinggal kepada guru sebelum mereka mendatangi Zhang Yu dan berkata, "Ya ampun, saudara. Kemana kita sekarang? Pergi ke Hahadas untuk makan es krim. Aku punya hal lain. Kalian berdua temani aku jalan-jalan, dan setelah aku selesai, kita akan pergi ke Hahadas." Zhao Ziqian tidak merasakan apa-apa. Lagi pula setelah dia belajar bahasa Inggris, dia baik-baik saja. Sama saja pergi duluan. Beberapa orang pergi bersama-sama, toko sekolah pelatihan bahasa Inggris. Luo Bin masih berdiri di samping telepon saat ini. Zhang Yu mendatangi Luo Bin dan mengerutkan kening. "Hei Luo, kenapa kamu masih menelepon?" Ketika Luo Bin mendengar ini, dia melihat Zhang Yu keluar, dan membuat gerakan minta maaf dengan tergesa-gesa, diikuti dengan berkata ke telepon, Oke. Kamu tunggu di lokasi konstruksi. Aku akan ke sana sebentar lagi."
Dia menutup telepon, mengikuti Zhang Yu dengan sedikit malu, dan berkata, tidak mungkin. Hari ini banyak hal, biasanya tidak begitu sibuk. Zhang Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, bukankah kamu punya sekretaris? Semuanya dilakukan oleh bos sendiri, apalagi yang perlu dilakukan karyawan. Luo Bin berkata, bukankah situasinya hari ini istimewa? Sekretaris tidak bisa melakukannya, saya hanya bisa pergi sendiri. Benar, bisakah kita pergi sekarang? Ayo pergi, kita bertiga akan pergi bersama. Setelah itu, kita punya hal lain. Zhang Yu mengangguk, Luo Bin mengangguk dan tidak berkata apa-apa, dan membawa Zhang Yu ke beberapa mobil di depan mobil yang diparkir. Ketika Zhao Zijun melihat mobil Luo Bin, matanya berbinar, dan dia buru-buru menoleh ke depan mobil untuk melihatnya. Dia menemukan bahwa itu adalah mobil mewah, Bin Li, tentu saja, dan sedikit terkejut. Bagaimanapun, mobil mewah kelas ini tidak terjangkau untuk semua orang. Jadi sepertinya bos bernama Luo, perusahaan itu tampaknya tidak kecil, kalau tidak akan bisa mengendarai mobil sebagus itu. Luo Bin tidak membawa pengemudi kali ini. Dia mengemudikan mobil sendiri dan secara alami bertanggung jawab untuk mengemudi. Karena hanya ada 2 orang di barisan belakang, Zhang Yu duduk di posisi kopilot, dan saudara-saudari dari keluarga Zhao duduk di barisan belakang. Begitu Zhao Zijun masuk ke dalam mobil, dia tiba-tiba berseru, karena mobil itu terlalu mewah. Jok kulit belakang yang nyaman sangat nyaman untuk diduduki. Alas bulu di bawah kakinya sangat bersih dan membuatnya merasa bersalah. Wah, kakak, mobil ini terlalu mewah juga. Tentu saja, Zhao Ziqian juga melihat aksesori di dalam mobil dan tahu bahwa semuanya adalah barang-barang kelas atas, yang tentu saja mengejutkannya. Zhao Zijun berkata, ini pantas dikatakan. Ini Bin Li, ini adalah merek mobil bisnis paling mewah. Zhao Ziqian berkata, oh, katanya, iya. Mobil ini seharusnya lebih mahal daripada milik kita, kan? Ketika Zhao Zijun mendengar ini, dia memutar matanya, tolong. Zhao Zijun membuat ekspresi terdiam, dan berkata, mobil ini dapat digantikan oleh setidaknya 20 mobil kami. Apakah kamu mahal? 20. Zhao Ziqian sedikit terkejut, diikuti oleh sedikit curiga, benarkah? Saudaraku, jangan lihat aku jika aku tidak mengerti mobil, anggap saja aku sebagai hari Minggu. Kamu mengatakan mobil ini akan berharga 400 juta. Meskipun konsep mobil Zhao Ziqian tidak kuat, tetapi berapa 4 juta, dia masih memiliki konsep. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Ada cukup kayu untuk membeli beberapa set, akan ada beberapa orang yang menggunakannya datang dan beli troli. Ah, jangan percaya, itu tidak cukup untuk membuatnya menjadi 4 juta. Atau mari kita tanyakan, Luo, berbicara tentang ini, Zhao Zijun menatap Luo Bin dan berkata, Luo. Kamu bilang mobil ini 4 juta. Luo Bin mendengarkan sambil tersenyum, dan berkata, mobil ini harganya lebih dari 5 juta yuan untuk mobil polos. Apapun bisa turun, kurang dari 6 juta. Lihat, ketika Zhao Zijun mendengar kata-kata itu, dia buru-buru menatap Zhao Ziqian, dan berkata, kakakmu, aku masih bilang murah. Mobil ini harganya sekitar 6 juta. Tetapi Zhao Ziqian mengerutkan kening, dan berkata, kakak, kamu terlalu kasar, bagaimana kamu bisa memanggil Luo? Kamu seharusnya dipanggil Paman Luo. Zhao Zijun mendengarkan sejenak, lalu mengikuti dengan sedikit malu berkata, apakah aku benar? Selain itu, aku juga mengikuti bos. Luo Bin mendengar bahwa itu tidak nyaman, dan tertawa, tidak masalah. Panggil aku Lao Luo dan Luo Ge. Biasanya Zhang Yu memanggilku Lao Luo. Semua orang adalah teman, jadi kamu tidak perlu terlalu banyak bertemu. Zhao Zijun merasa lega ketika mendengar apa yang dikatakan Luo Bin, dan berkata, lihat. Bahkan Lao Luo mengatakan demikian. Zhao Ziqian mendengus pelan, namun karena Luo Bin tidak keberatan, tentu saja dia tidak bisa berkata apa-apa. Zhang Yu tiba-tiba menyela, oke Lao Luo. Ayo pergi. Apakah kamu masih terburu-buru? Oh, Luo Bin mengangguk, menyalakan mobil, dan melaju di sepanjang jalan. Zhao Zijun tentu saja duduk di dalam mobil. Dia menyentuh ini, menyentuhnya, dan bahkan menyentuh karpet di bawah kakinya. Dia berkata bahwa dia semakin menyukai kedua mobil mewah ini. Itu juga membuatnya merasa bahagia untuk pertama kalinya sebagai orang kaya. Tampaknya hanya kehidupan seperti ini yang merupakan kehidupan. Memikirkan hal ini,
Zhao Zijun berkata, "Ya, Luo. Kamu membeli mobil baru. Mengapa terlihat begitu baru? Aku baru saja menyebutkannya selama 2 atau 3 bulan." Kata Luo Bin. Tidak heran. Zhao Zijun meraba-raba lagi, dan berkata, "Lapisan ini seharusnya terbuat dari kulit asli, bukankah itu buatan?" Itu kulit asli, dan katanya itu kulit utuh. Kalau diperhatikan dengan seksama, tidak ada celah. Berkulit utuh. Wah, betapa besarnya seekor sapi yang bisa mengambil sepotong kulit sebesar itu. Aku tidak pernah memikirkan ini. Aku yakin itu pasti sapi besar. Benar sekali. Mengapa alas kaki ini begitu nyaman untuk diinjak? Aku tidak tahu apa yang membuatnya. Mobil dikatakan terbuat dari kulit domba berbulu. Dan hanya mobil top fit ini yang memiliki alas kaki jenis ini. Meskipun nyaman untuk diinjak, aku khawatir aku tidak bisa menahannya lama-lama. Ya, sayang sekali meletakkan bulu yang begitu lembut di bawah kakimu. Kalau-kalau akan terkena hujan atau semacamnya. Kerusakannya terlalu besar. Jika itu milikku, aku pasti akan merasa tidak enak. Zhang Yu mendengar senyuman, berkata, "Karena kamu sudah membeli semuanya. Jangan khawatir tentang yang tidak berguna. Jika kamu rusak, kamu dapat menggantinya dengan yang baru. Kamu tidak boleh terlalu kecil untuk menjadi bisnis, dan kamu akan memandang rendah mereka." Zhang Yu benar. Luo Bin mengangguk ketika mendengar ini, dan berkata, "Menjadi pebisnis. Kekuatan keras sangat penting, ladang gas sama pentingnya, dan orang-orang kelas atas memiliki mentalitas kawanan. Mobil Anda dapat mengatasinya. Hanya orang-orang yang dapat melihat Anda di garis depan dan mengenali bahwa Anda hampir sama dengan kekuatan mereka. Jika Anda selalu memikirkan efektivitas biaya, meskipun Anda menghemat uang, Anda juga akan mempersempit hubungan Anda, dan dalam jangka panjang Anda akan kehilangan lebih banyak." Oh, ada begitu banyak pepatah di sini. Kalau begitu saya harus berbicara dengan ayah saya ketika saya kembali. Jika tidak berhasil, biarkan dia juga membuat wajah depan Tai Bin Lihan. Dalam keluarga sekecil itu, bisnis semakin mengecil. Petik 2. Setelah mendengar ini, Zhao Ziqian memutar matanya dan berkata, "Lupakan saja, saudara. Apakah kita masih bisa membeli 5 juta mobil di rumah kita? Rumah itu tidak cukup untuk dijual. Kalau begitu beli 500.000 yuan. Sekarang mobil ayah saya harganya kurang dari 200.000 yuan, dan harganya tidak akan turun. Masalahnya adalah keluarga kita tidak mampu membeli 500.000. Menurut teori ibu saya, dia terlalu mahal untuk 200.000. Kecuali kamu membelinya untuk ayah saya, jangan pernah memikirkannya. Saya akan membelinya, saya akan membelinya. Setelah saudaramu, saya akan punya uang di masa depan. Saya juga akan membeli 5 juta untuk ayah saya. Biarkan ayah saya menjadi orang kaya. Itu bisa meledak." Zhao Ziqian mendengar lidahnya keluar. "Hehehehe, kamu masih muda, Xiao Zhao, jangan terlalu khawatir. Selama kamu mengikuti Zhang Yu, membeli 5 juta mobil hanya masalah waktu." Luo Bin berkata ini bukan sanjungan. Dia pernah mengendarai mobil seharga 1 juta sebelumnya, dan saat itu dia pikir itu sudah cukup. Kemudian, selama tahap tender teknik di universitas normal, Zhang Yu memintanya untuk mengganti mobilnya terlebih dahulu. Lagi pula, jika dia ingin mengerjakan proyek sebesar itu, mengendarai mobil yang terlalu murah akan dengan mudah membuat orang meragukan kekuatan modal perusahaan. Luo Bin kini kembali berpikir tentang hal itu begitu saja, karena manajemen perusahaan-perusahaan besar dengan kekuatan yang cukup dalam tahap penawaran, hampir semuanya mobil mewah seharga jutaan, juga merupakan cara bagi kebanyakan orang untuk memamerkan modal mereka. Meskipun Zhao Zijun tidak tahu apa ceritanya di sini, dia tahu bahwa Zhang Yu jelas-jelas seorang tiran lokal. Jika dia benar-benar tidak dapat membuat tanda apapun di masa depan, maka hasil terbaik tentu saja bergaul satu sama lain. Memikirkan hal ini, dia berkata, "Bos, jika di masa depan saya tidak dapat mencampur apapun 1235, saya akan membingungkan Anda. Sungguh tidak, saya juga bisa menjadi pengemudi untuk Anda. Kemudian Anda akan membeli mobil seharga 5 juta, biarkan saya mengatasi kecanduan." "Tidak masalah, ini sepele." Zhang Yuanyan mengangguk sambil tersenyum. "Kakak, ayolah, Anda terlalu tidak termotivasi. Anda puas dengan seorang pengemudi." Zhao Ziqian mendengar ini sedikit tidak menyenangkan, dan berkata, "Tidak bisakah Anda menjalani karir sendiri? Siapa yang bisa menjadi presiden, siapa yang ingin menyapu lantai?
Zhao Zijun mendengar ekspresi tak berdaya dan berkata, jika Anda memiliki bos di dunia ini, Anda harus memiliki pengemudi. Anda tidak bisa menjadi bos sama sekali, dan saudara laki-laki Anda dan pengemudi saya yang mengemudi. Mobil mewah, setidaknya para pejuang di pengemudi. Bos Anda mengatakan ya. Zhang Yuanyan menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya dan berkata, saya berkata, Lao Zhao. Jika prestasi akademis Anda setengah dari tingkat omong kosong, saya khawatir Anda tidak akan memiliki ujian 211 yang besar. Benar sekali, Zhao Ziqian berkata dengan cemas ketika mendengar kata-kata itu, kakak. Kamu menunggu, aku ingin kembali dan memberitahu ayahku. Katakan kamu ingin menjadi pengemudi di masa depan dan melihatnya terlihat bagus saat kamu melihatnya. Katakan saja, dan, aku bahkan tidak takut menjadi pengemudi. Tetapi aku takut kamu memberi tahu ayahku. Hehehehe, Zhang Yu dan Luo Bin mendengar ini dan menggelengkan kepala mereka pada saat yang sama. Luo Bin mengendarai mobil dan menuntun beberapa orang dengan bercanda melintasi beberapa distrik di seluruh kota Zhonghai, sampai ke distrik Beilong, tempat Universitas Normal berada di sisi utara kota Zhonghai. Meskipun Universitas Normal masih bersekolah seperti biasa, lingkungan di sisi kampus tampaknya sangat sepi. Ada banyak kata yang tertulis di dinding jalan. Meskipun ada mobil yang lewat di jalan, hanya ada sedikit orang di jalan. Bergerak maju mundur juga menandakan pembongkaran tempat ini dan dimulainya proyek besar baru. Mobil itu berbelok di persimpangan jalan dan tidak melaju lurus, dan ada rambu jalan konstruksi yang jelas melarang masuk. Mobil itu melewati rambu jalan itu. Mobil itu tidak melaju jauh. Ada beberapa mobil yang diparkir di pinggir jalan, dan ada beberapa orang yang berdiri di pinggir jalan seolah menunggu sesuatu. Mobil Binli milik Luo Bin datang. Sekelompok orang di pinggir jalan. Aku melihatnya dan bergegas menghampiri kami. Setelah Luo Bin memarkir mobil, beberapa orang dari Zhang Yu juga turun dari mobil. Tuan Luo, Tuan Luo, Tuan Luo. Orang-orang yang disambut pertama-tama menyapa Luo Bin dengan tatapan hormat, dan pada saat yang sama mereka melihat ketiga orang Zhang Yu dengan refleks yang terkondisikan. Meskipun Zhang Yu relatif tinggi, dia tampak belum dewasa. Sekilas, dia tahu bahwa dia besar, tetapi dia tidak tua. Semua orang secara alami merasa bahwa dia seharusnya menjadi keponakan Luo Bin. Meskipun orang-orang ini tidak tahu mengapa Luo Bin membawa para junior ini ke lokasi konstruksi, saya yakin Luo Bin pasti punya alasan sendiri, dan tentu saja tidak nyaman untuk menanyakannya. Luo Bin berkata kepada sekretaris yang memegang helm tangan, Sekretaris Wen. Ambil beberapa helm lagi di mobil. Sekretaris Wen menjawab dan berlari ke arah mobil. Dia mengeluarkan beberapa helm pengaman di bagasi dan berlari kembali. Sekretaris Wen menyerahkan helm pengaman di tangan kepada Luo Bin dan Zhang Yu secara bergantian. Ini adalah pertama kalinya saudara-saudari di keluarga Zhao membawa barang ini, yang masih sangat baru. Beberapa orang membawa helm mereka bersama-sama, dan Sekretaris Wen berkata, Manajer Umum Luo. Manajer Yu dan Lin Gong sama-sama mengerjakan proyek. Apakah kita berangkat sekarang? Luo Bin mengangguk dan menoleh ke Zhang Yu, berbisik, Zhang Dong. Ayo pergi sekarang. Orang-orang di sekitarnya melihat Luo Bin dan pria besar di sebelahnya. Wajar saja mereka terkejut berbicara dengan sopan. Orang-orang ini peka mendapati bahwa anak laki-laki di depannya tampaknya tidak sesederhana keponakan Luo Bin. Zhang Yu mengangguk dan berjalan di tengah, sementara Luo Bin berada di samping, dan tidak memimpin seperti biasanya. Biarkan orang-orang di sekitar mereka berspekulasi, saya tidak tahu siapa pemuda yang tampak luar biasa ini sekarang, ada apa? Semua orang datang ke sebuah gedung di lingkungan kumuh, dan kemudian menaiki tangga ke atap bersama-sama. Berdiri di atap, beberapa orang mengenakan helm, memegang beberapa dokumen, dan mengatakan sesuatu. Tentu saja, beberapa orang juga merasa bahwa seseorang datang lagi. Ketika mereka berbalik, mereka melihat Luo Bin, dan mereka segera berhenti berbicara. Selamat datang, Tuan Luo, Tuan Luo. Orang-orang ini datang untuk menemui Luo Bin setelahnya. Luo Bin mengangguk dan berkata dengan keras, semua orang ada di sini hari ini. Kalau begitu aku akan memperkenalkannya padamu. Yang di sebelahku ini, adalah ketua perusahaan kita, Zhang Yu. Sekarang, semuanya, sapa aku. Semua orang di sekitarku mendengar ini dan melihat ke arah Zhang Yu pada saat yang sama, diikuti oleh beberapa saat.
Meskipun orang-orang ini tahu bahwa perusahaan Ginsengda saat ini bukan lagi perusahaan ginseng sebelumnya. Skalanya N kali lebih besar, dan proyek-proyek yang mengikutinya menggemparkan provinsi. Orang-orang ini mengenal Ginsengda, dan sekarang ada seorang ketua Shenlong yang tidak pernah melihat akhirnya, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Meskipun Luo Bin sesekali menyebutkannya, dia tidak pernah menjelaskan lebih lanjut. Ini juga membuat orang-orang ini ragu apakah Ginsengda benar-benar memiliki ketua seperti itu. Mungkinkah itu strategi bisnis khusus, seperti sebelumnya, membiarkan adik iparnya datang untuk menjadi dewa pintu. Ketika banyak orang meragukan apakah ketua ada di sana, Luo Bin tiba-tiba membawa seorang remaja dan mengatakan bahwa dia adalah ketua. Ini membuat semua orang sedikit tercengang. Mungkinkah kali ini Luo Bin bahkan tidak membutuhkan adik iparnya, dan membiarkan keponakannya menjadi dewa pintu. Berita itu sangat mengejutkan sehingga orang-orang ini tidak tahu bagaimana harus bereaksi, dan suasananya canggung untuk sementara waktu. Zhao Zijun dan Zhao Ziqian berdiri di samping, tentu saja, mereka juga terkejut, mereka tidak menyangka Zhang Yu sebenarnya adalah ketua. Keduanya bahkan sedikit bingung tentang apa yang dilakukan ketua Zhang Yu. Ketika Luo Bin melihat semua orang dengan mata besar dan mata kecil, wajahnya langsung berkedip sedikit kesal, dan mengerutkan kening, apa yang kalian repot-repotkan. Seperti orang bodoh, jangan terburu-buru untuk menyapa. Kerumunan kemudian bereaksi dan bergegas untuk mengatakan, ketua yang baik. Ketua yang baik. Zhang Yu tidak menunjukkan ketidaksenangan apapun, dia mengangguk tanpa ekspresi kepada semua orang, tampak sangat misterius. Luo Bin menyapa semua orang, dan orang-orang di sekitarnya diperkenalkan kepada Zhang Yu, termasuk manajer proyek, kepala teknisi, produksi, penjadwalan, pemeriksaan kualitas, pengukuran, eksperimen, sintesis, kualitas, keselamatan, DEL. Orang yang relevan yang bertanggung jawab atas departemen tersebut diperkenalkan kepada masing-masing. Zhang Yu berjabat tangan dengan orang-orang ini satu persatu, dan itu sedikit pengertian. Meskipun Zhang Yu masih muda, identitasnya saat ini memang bos perusahaan. Tentu saja, orang-orang ini, sebagai penerima upah, harus sedikit menghormati bos. Setelah Luo Bin memperkenalkan orang banyak, dia berbisik, ketua. Saya punya sesuatu untuk dikatakan dengan manajer Yu dan Wang Gong. Pergilah. Zhang Yu mengangguk. Luo Bin kemudian mengedipkan mata pada manajer proyek Yu Wei dan kepala teknisi proyek Wang Yongzi, dan berbalik ke samping. Tentu saja, Yu Wang dan keduanya tahu bahwa Luo Bin punya sesuatu untuk dikatakan pada dirinya sendiri, tetapi tidak ingin diketahui oleh orang lain, dan bergegas mengikutinya. Sisanya hanya bisa berdiri di belakang Zhang Yu dengan mata besar dan tidak ada yang berani berbicara, sambil diam-diam menatap ketua misterius itu, dan ingin memastikan kembali siapa bos sebenarnya dari perusahaannya. Setelah Luo Bin mendekati Yu, dan Wang Wang mendekat, dia berbisik, aku akan memberitahu kalian berdua sebuah rahasia sekarang. Ingat, jangan katakan apapun kepada siapapun, dengarkan. Tidak, Anda dapat yakin, Tuan Luo. Kami harus tutup mulut. Kedua Yu Wang mengangguk dan berjanji pada saat yang sama. Luo Bin melihat sekeliling dan merendahkan suaranya dan berkata, bukankah kamu selalu bertanya? Siapa yang merancang desain untuk pulau masa depan kali ini? Aku beritahu kamu sekarang bahwa itu dirancang oleh ketua kami. Apa? Yu Wang tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar ketika mereka mendengar ini. Khususnya, Kepala Insinyur Wang Yongzi, bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya, dia tidak dapat memikirkan seorang anak laki-laki yang tidak jauh. Dia adalah desainer yang merancang proyek Pulau Masa Depan yang terkenal di seluruh negeri. Remaja itu adalah dewa desain yang sudah lama ingin dia lihat. Jenderal Luo, kamu tidak bercanda. Wang Yongzi berkata bahwa ketika dia berbalik dan menatap Zhang Yu lagi, ketika dia berbalik lagi, dia berkata, kamu mengatakan bahwa anak laki-laki itu adalah orang yang merancang Pulau Masa Depan, desainer si Dewa yang Agung. Sebenarnya, tidak mengherankan bahwa Wang Yongzi tidak percaya bahwa sejak Ginsengda membentuk tim baru, manajemen perusahaan telah berbicara paling pribadi, yaitu ruang desain misterius internal perusahaan, ruang desain si. Meskipun orang-orang ini telah memasuki perusahaan untuk sementara waktu. Waktu telah berlalu, tetapi saya belum pernah melihat siapapun di studio misterius ini. Meskipun kantor pusat perusahaan memiliki studio Z, pintunya terkunci sepanjang tahun, dan bahkan seekor kecoa merangkak keluar. Tidak peduli siapa yang ingin ditanyakan orang-orang ini,
tidak ada yang tahu apapun tentang studio ini. Bahkan Wei Wei, manajer proyek yang telah mengikuti Luo Bin selama bertahun-tahun, tidak tahu apapun tentang studio perusahaan. Meskipun dia juga bertanya kepada Luo Bin di sudut jalan, tetapi pihak lain tidak mengungkapkan berita apapun, selalu berpura-pura mengatakan bahwa kesempatan akan memberi tahu mereka. Jadi selama ini, orang-orang di perusahaan ini tidak pernah tahu siapa kepala desainer proyek tersebut. Jika bukan karena desain pulau masa depan ini, tidak mungkin tidak ada desainer. Saya khawatir orang-orang ini benar-benar meragukan apakah ada desainer misterius bernama Xi di perusahaan. Inilah sebabnya Wang Yongzi tidak percaya bahwa pemuda ini adalah desainer pulau masa depan. Wang Yongzi tidak dapat mempercayainya. Luo Bin tentu saja memahami pikiran orang lain. Tentu saja, jika dia tidak tahu masalahnya, dia pasti tidak akan mempercayainya. Tetapi ini benar, jadi dia berkata, kalian berdua ingat sekarang. Apa yang saya katakan kepada Anda bukanlah lelucon, itu semua benar. Jangan katakan ini kepada orang lain. Ketua kami adalah orang yang rendah hati, dia tidak suka meneruskan hal ini. Anda adalah tulang punggung perusahaan masa depan. Jangan biarkan saya dan ketua mengecewakan saya tentang masalah ini, mengerti? Petik 2. Wajah serius yang Luo Bin katakan di antara Yu Wei dan Wang Yongzi, hanya bisa saling memandang dengan mata besar dan mata kecil, lalu mengangguk. Meskipun dari sudut pandang keduanya, Luo Bin seharusnya tidak mengolok-olok dirinya sendiri dengan acara sebesar itu, tetapi bagaimanapun, itu masih tampak agak terlalu luar biasa. Luo Bin tidak bisa mengurus keduanya di pertemuan ini. Betapa terkejutnya dia, ketua biasanya sangat sibuk. Dia tidak punya banyak kesempatan untuk datang ke lokasi konstruksi. Dalam hal teknik, kalian semua mendengarkan pengaturannya. Dia ingat apa yang kalian katakan. Jangan lupakan itu. Melihat tidak ada apa-apa, Luo Bin berbalik dan kembali ke Zhang Yu, berbisik di telinganya. Dan berkata, "Bos, aku sudah memperhitungkan mereka berdua. Jika Anda punya sesuatu, pesan saja langsung." Begitu, Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Bantu aku melihat temanku. Lingkungan di sini sangat berantakan jadi jangan sampai terluka." Begitu, Luo Bin mengangguk, lalu melihat orang-orang yang bertugas di sekitar bagian ini, dan berkata, "Kalian semua ikut denganku." Ketua ada sesuatu yang ingin dikatakan dengan manajer Wang Gong. Sambil menatap Zhao Zijun, dia tersenyum dan berkata, "Zhao kecil. Ayo turun bersama adikmu." Zhao Zijun mendengar bahwa Zhang Yu tahu ada hal lain, jadi dia mengangguk, dan membawa Zhao Ziqian dan Luo Bin menuruni tangga. Zhang Yu melirik Yu Wei dan Wang Yongzi dan berkata, "Ikutlah denganku." Setelah itu, dia berjalan ke samping dengan garis pandang yang lebih baik. Yu Wei dan Wang Yongzi hanya bisa mengikuti di belakang. Meskipun bagi mereka, sampai sekarang, mereka tidak percaya bahwa anak laki-laki di depan mereka adalah perancang pulau masa depan, tetapi saat ini, bukan saatnya untuk mencari kebenaran. Bin berkata, "Lihatlah ketua muda dan ahli desain ini, apa yang kamu perintahkan." Zhang Yuhuan melihat sekeliling, lalu memanggil kamera, mengamati seluruh area konstruksi dari sudut yang lebih tinggi, dan mulai mengubah berbagai rencana konstruksi dalam benaknya. Zhang Yu tentu ingin memilih solusi yang paling hemat biaya. Lagi pula, dari sudut pandangnya, semakin banyak uang yang ditabungnya, semakin baik. Tentu saja, menabung yang dibutuhkan berarti menghabiskan lebih sedikit uang, tidak mengambil jalan pintas, dan memastikan kualitas. Yu Wei dan Wang Yongzi hanya bisa berdiri di samping. Ketika Zhang Yu tenggelam dalam pikirannya, tentu saja dia tidak berani berbicara, jadi dia hanya berdiri di sana dan menunggu. Zhang Yu berpikir sejenak dan berkata, "Apakah gambarnya sudah dibawa?" "Pena, keduanya ada di sini." Wang Yongzi buru-buru menyerahkan gambar dan pena di tangannya. Setelah menerima gambar, Zhang Yu memberitahu Yu Ziwei, "Keluarkan pena perekam. Rekam semua yang aku katakan dan kembali untuk membuat rencana sesegera mungkin." Yu Wei mengangguk, buru-buru mengeluarkan pena perekam, dan mulai merekam. Zhang Yu mulai berbicara tentang skema desain untuk mereka berdua. Dapat dikatakan bahwa ia menandai berbagai rencana dan skema pengukuran pada gambar, skema desain pondasi untuk pondasi, dan skema pengambilan sampel tanah di area percobaan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan. Saat Zhang Yu berbicara, ia membuat sketsa langsung pada gambar desain. Meskipun Wei Wei bukan seorang insinyur,
ia juga seorang manajer proyek yang berpengalaman. Ia dapat mendengarnya dari terminologi Zhang Yu, dan ia adalah seorang insinyur ahli yang mutlak. Adapun Wang Yongzi, ia bahkan lebih ahli dalam konstruksi. Awalnya ia memiliki beberapa keraguan tentang apakah Zhang Yu adalah seorang ahli yang dipanggil oleh Luo Bin. Tetapi ketika ia mendengar berbagai rencana Zhang Yu, ia telah mengenali identitas ahli pihak lain. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa rencana Zhang Yu tidak sama dengan rencananya sendiri. Wang Yongzi juga seorang insinyur dengan tingkat yang cukup. Tentu saja, ia tidak dapat mendengarkan angin tetapi itu adalah hujan. Jika pihak lain membuat kesalahan, jangan berpura-pura tidak melihatnya. Wang Yongzi juga mengaktifkan mode bertanya ketika Zhang Yu mengatakan rencana pembangunan karena ia harus mencari tahu maksud Zhang Yu. Namun, ketika Wang Yongzi mulai bertanya, ia perlahan-lahan memahami maksud Zhang Yu, dan kemudian mulai tercengang. Karena skema desain Zhang Yu, ia tidak dapat membantahnya sama sekali. Dapat dikatakan bahwa skema ini terlalu bagus. Dan tidak hanya newbie juga menghemat uang, tenaga kerja, dan sumber daya. Khusus, sederhananya adalah solusi konstruksi yang sangat sempurna.